Selamat malam pemirsa, wacana DPR RI untuk menggunakan hak angket terkait masifnya kecurangan pemilu 2024 semakin mengemuka. Hal ini tentu saja disambut positif publik karena dengan hak angket, publik dapat mengetahui sejauh mana tanggung jawab penyelenggara pemilu atas karut-marutnya pelaksanaan pemilu. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, melawan kecurangan dengan hak angket. Bersama saya Fitri Megantara. Melawan kecurangan dengan hak angket. Ketika sebuah pelaksanaan kebijakan diyakini menyimpan banyak pertanyaan dan persoalan, ia mesti dipertanyakan dan dipersoalkan. Begitu pula pemilu 2024 kali ini, pemilu yang oleh banyak kalangan dianggap paling buruk, paling tidak bermutu, bahkan paling brutal. Pemilu memang sudah menyelesaikan tahapan terpentingnya, yakni pemungutan suara yang mesti kita syukuri berlangsung damai. Kini, tahapan sedang menapaki penghitungan dan rekapitulasi suara yang sekaligus kian mencuatkan tanda-tanda siapa yang bakal juara. Untuk Pilpres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka terus berada di depan, baik versi hitung cepat lembaga-lembaga survei maupun real count Komisi Pemilihan Umum. Pasangan nomor 2 itu mendominasi raihan suara di atas 55%. Jika tak ada perubahan yang luar biasa, Prabowo Gibran akan menjadi pemimpin bangsa berikutnya. Kendati begitu, sejatinya pemilu masih jauh dari kata usai. Secara substansi ada persoalan serius, sangat serius, karena pesta demokrasi kali ini dihelat tidak berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi. Berbagai pelanggaran dan beragam kecurangan kental mewarnai, tak cuma pada saat pelaksanaan, akal-akalan sudah berlangsung jauh-jauh hari sebelumnya. Skalanya tidak main-main, hukum dirusak, etika dan moral ditabrak. Pelakunya juga tidak sembarangan, dari atas sampai bawah, dari hulu ke hilir, dari awal sampai akhir. Itulah faktanya. Pemilu bukan sekadar kalah menang. Yang kalah tak sulit untuk legowo jika pemenang mendapatkan kemenangan tidak dengan cara-cara curang. Kalau yang terjadi sebaliknya, maka bukan hal luar biasa jika kemudian ada yang mempersoalkan dan menggugatnya. Pada konteks itu, berbagai langkah yang sudah, sedang dan akan dilakukan berbagai pihak dalam melawan kecurangan amatlah relevan. Rencana Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi sah dan wajar. Upaya itu dijamin undang-undang, dibolehkan oleh ketentuan. Juga sah dan wajar wacana penggunaan hak angket di DPR guna menyikapi pelaksanaan pemilu yang syarat cacat. Hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas pada masyarakat adalah instrumen yang legal. Hak angket bisa dioptimalkan untuk membuat terang pemilu dari kegelapan dan mengurai kekarut-marutan kontestasi yang nyaris paripurna. Ia bukan untuk memprovokasi, bukan untuk memanaskan situasi. Seusai ketentuan, pembentukan pansus hak angket harus didasarkan pada urgensi dan memenuhi syarat yang diatur undang-undang. Syarat ini mendapatkan pembenaran karena kecurangan dan pelanggaran dalam pemilu gila-gilaan, keterlaluan, dan sangat mendesak untuk diselesaikan. Dengan menggugat ke MK, kekisruhan dalam pemilu ada potensi dikoreksi melalui jalur hukum. Dengan penggunaan hak angket di DPR, ketidakberesan dalam pesta demokrasi bisa dijawab, bisa diluruskan secara terbuka melalui jalur politik. Keduanya sama-sama sah. Yang tak sah justru upaya untuk menghalangi cara-cara yang sah itu. Yang tak wajar adalah menyebut para penggugat kecurangan dan pelanggaran adalah refleksi ketidakrelaan karena kalah. Tak baik, pemenang punya mental penekan. Mempersoalkan kecurangan dan pelanggaran dalam pemilu adalah perjuangan menegakkan kebenaran, menyelamatkan demokrasi. Apapun caranya, asal konstitusional, ia layak dihormati dan didukung.
Melawan kecurangan dengan hak angket, kita akan langsung membedahnya bersama Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Selamat malam, Bang Elman. Malam, Mbak Rara. Bang Elman, berbicara mengenai hak angket, apakah memang situasinya sudah sangat mendesak, sudah sangat urgent, sehingga hak angket diperlukan untuk kemudian mengungkap karut-marut pemilu, dalam hal ini kecurangan? Pastilah sangat mendesak, sangat urgent. Karena bagaimanapun harus kita akui, suara-suara di masyarakat sekarang ini yang nyaring bunyinya menilai, menyatakan pemilu curang. Pemilu 2024 ini curang, bobrok, brutal, dan tidak bermutu. Itulah suara-suara masyarakat. Dan masyarakat tidak lagi menyebutkan dugaan kecurangan loh. Curang. Nah, karena suara dari masyarakat ini sudah bergema, sudah viral di kalangan masyarakat. Nah, masa suara-suara yang negatif seperti ini dibiarkan? Ini kan harus dibuat terang benderang. Dari yang gelap harus dibuat terang. Nah, yang bisa membuat ini terang apa? Yaitu DPR. Lalu DPR dengan menggunakan hak apa? Hak angket. Hak angket ini adalah hak konstitusional DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kecurangan, terhadap pelanggaran undang-undang, undang-undang pemilu dalam hal ini. Maka itu melalui hak angket ini DPR akan melakukan penyelidikan dan minta pertanggungjawaban kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Jadi ini bukan sebuah gertakan politik, Bang? Ya enggak lah. Ini bukan soal ketidakrelaan kalah. Ini bukan soal menang dan kalah. Tapi adalah sebuah proses yang harus dibuktikan bahwa dari awal masyarakat sudah mengatakan ada yang tidak beres, ada yang curang. Nah, ini kan harus dibuktikan. Tidak boleh dibiarkan. Jadi memang bukan soal gertakan. Apa urusannya? Masa hak angket untuk menggertak? Ya enggak lah. Masa lembaga terhormat seperti itu kerjanya menggertak? Ya enggak lah. Jadi jangan juga kita seenaknya menuduh penggunaan hak angket itu sebuah gertakan. Salah benar itu keliru itu. Oke, baik Bang Elman, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan berikut ini. Ingin melihat, membuktikan, mengetahui hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. IT-nya lah, kejadian setiap TPS kok melebihi 300, ini kan anomali. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini. Kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari. Bang, ada tanggapannya? Ya, memang saya pikir sih apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar itu benar ya. Kalau sejak dari awal misalnya Komisi 2 DPR melakukan dengar pendapat ya, bertanyalah kepada Bawaslu atau KPU, mengapa dugaan-dugaan kecurangan ini kok sepertinya tidak direspon oleh Bawaslu misalnya kan gitu kan. Dan ketika misalnya katakanlah KPU langsung meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden padahal PKPU-nya belum diubah. Kan mestinya kan dari awal kan Komisi 2 manggil KPU kan. Tapi tidak kan gitu kan. Sehingga memang itu yang ingin kita katakan dan itu yang ingin juga diketahui masyarakat bahwa yang dipersoalkan ini bukan hasil pemilunya, tapi berproses dari awal. Katakanlah ketika mulai dari Mahkamah Konstitusi.
Kan begitu kan? Dari situ sebetulnya, dari awal sekali sudah muncul dugaan-dugaan kecurangan itu. Tapi kan sepertinya kan tanda kutip ya dibiarkan gitu kan. Bahkan dibilang belum ada bukti. Tapi kan masyarakat melihat terang benderang pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi tidak ada. Sehingga masyarakat berpikirlah, ada nggak Bawaslu? Ada nggak KPU nih? Lalu kepada siapa lagi kecurangan, ketidaknyamanan ini dilaporkan? Nah Bang, mengenai masyarakat, jadi apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat? Apa yang bisa diharapkan oleh publik dengan bergulirnya wacana penggunaan hak angket di DPR ini? Ya, paling tidak kan masyarakat berharap siapa yang bertanggung jawab terhadap dugaan kecurangan ini. Kalau terjadi kecurangan, kalau benar bisa dibuktikan oleh penelitian angket dan kecurangan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah hanya KPU? Apakah hanya Bawaslu? Apakah ada penyelenggara negara yang harus bertanggung jawab juga terhadap pelanggaran kecurangan ini kalau terbukti kan gitu. Ini lagi-lagi kalau dugaan kecurangan ini bisa dibuktikan oleh panitia angket nanti, nah tentu siapa? Kan itu nggak boleh. Kenapa ini penting? Karena kita juga tidak boleh mewariskan. Kalau benar ada kecurangan, masa kita wariskan kecurangan ini ke pemilih berikutnya? Jadi menurut saya sih rakyat perlu tahu itu. Dan itulah goalnya. Jadi bukan soal sesimpel siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu kan gampang, itu kan sudah kelihatan. Kan bisa saja nanti hasil pemilu ini tidak berubah. Tapi tingkat kecurangannya kalau itu bisa dibuktikan kan bagus. Tapi juga ada yang mempertanyakan, kan kecurangan sudah ada ranahnya di Bawaslu, kenapa kemudian harus pakai hak angket di DPR? Kalau memang Bawaslu itu menjalankan fungsinya secara benar, barangkali teriakan kecurangan itu nggak ada hari ini. Tapi kan teriakan kecurangan itu kan sejak awal sudah muncul, sampai hari ini tidak reda. Jadi benar ada Bawaslu, tapi pertanyaannya kan sampai ekstrimnya masyarakat kan, ada nggak Bawaslu? Kalau ada, mereka tidur atau tidak tidur? Kan itu pertanyaan kan. Sebelum kembali lanjutkan perbincangan, kita akan simak Bang respon dari Presiden Jokowi mengenai hak angket ini. Pak, soal hak angket, Pak Ganjar mengusulkan hak angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Tapi kalau bagaimana Bang Ella mengomentari respon dari Presiden? Presiden kan bagus kan, itu hak demokrasi. Jadi bukan gertak loh. Jadi Presiden saja menganggap ini hak demokrasi kan, tidak seperti yang Mbak Rara tanya tadi, dugaan ini gertak, ya enggak lah. Presiden aja menganggap bagus. Jadi menurut saya, kalau Presiden saja mendukung, ini kan artinya kita bisa tafsirkan dia tidak keberatan. Walaupun kita tidak mau menggunakan terminologi mendukung, tapi Presiden tidak keberatan ada hak angket ini. Nah, ya jalanlah. Nah, tinggal lagi kita tunggu apakah kekuatan-kekuatan di DPR itu solid. Nah, itu pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu ditahan dulu Bang. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa kemudian jalurnya tidak kemudian menggugat ke MK? Seperti itu. Ya, memang dari awal sebetulnya ketika MK itu tanda kutip dianggap bermasalah ya, terutama ketika keputusan 90 itu. Sejak saat itu sebetulnya masyarakat agak kurang yakin gitu ya, bukan soal tidak percaya ya. Kurang yakin masalah ini bisa diselesaikan di MK. Apalagi juga sebetulnya kan penggunaan angket apa yang salah kan gitu kan. Memang sebetulnya sekiranya tingkat kepercayaan publik terhadap MK ini masih bagus, masih 24 karat, ya mungkin orang belum berpikir ke angket. Tapi ketika tingkat kepercayaan MK ini tergerus, ya sudahlah. Ya MK ya MK. Kan jalur hukum kan. Tapi ini kan tidak jalur hukum, ini jalur politik kan, jalur politis ini kan. Jadi dan dugaan masyarakat
kasus ini nggak bisa diselesaikan di MK. Harus diselesaikan oleh DPR melalui panitia angket. Oke, baik. Nah, mengenai peta kekuatan parpol di DPR seperti apa dan pengaruhnya pada hak angket, kita akan bahas. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, Bang Elman. Artinya melawan kecurangan melalui hak angket. Apakah kemudian menurut Anda ini akan berdampak ataupun berpengaruh signifikan? Ya, kalau panitia angket ini terbentuk dan bekerja dengan sungguh-sungguh, pasti signifikan. Jadi seperti yang kita katakan dari tadi, ini bukan soal banyak hal ya. Ini hanya soal satu hal. Itu bagaimana membuktikan dugaan kecurangan ini kan begitu kan. Itu yang kita buktikan. Dan kecurangan ini tidak melulu dari TPS sampai penghitungan suara-suara, bukan seperti itu, tapi dari awal gitu. Jadi menurut saya sih sangat signifikan. Nah, tapi tergantung bagaimana kekuatan pengusul. Kalau syarat-syaratnya kan sudah sebetulnya tidak terlalu sulit kan. 25 anggota DPR, lebih dari 25 anggota DPR, setidaknya 25 anggota DPR dan didukung setidak-tidaknya 2 fraksi, lebih dari 1 fraksi lah gitu. Jadi sebetulnya simple. Tapi nah ini kan dinamika politik ini kan sangat dinamis seperti itu. Artinya parpol juga mungkin hati-hati dalam kemudian bersikap mengenai hak angket. Apalagi di masa-masa seperti ini, bagaimana menurut Anda dampaknya, Bang Elman? Nah, sebetulnya kan gini, Mbak Rara kan, tergantung bagaimana kita melihat kepentingan angket ini kan. Kan sebetulnya kan kepentingannya kan bagaimana kita membangun bangsa ini, membangun negara ini, membangun demokrasi kan gitu kan, membangun melakukan pemilu yang jujur, adil dan terpercaya kan gitu. Itu kan goalnya. Iya, betul. Bagaimana supaya pemilu ini legitimate, dipercaya kan itu tujuan utamanya. Iya. Jadi jangan kesana kemari. Nah, kalau tujuan utamanya untuk negara, untuk bangsa, untuk legitimasi pemilu dipercaya, nah mestinya kan semua orang sepakat dong. Jadi bukan soal untuk menghadang, bukan persoalan untuk menolak. Untuk apa ditolak? Karena tujuannya kan bagus, untuk membangun negara kok. Jadi kalau tujuan daripada tujuan angket ini kan untuk itu, memulihkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, membuat hasil pemilu itu legitimate kan gitu. Jadi menurut saya sih ya tidak sulit sebetulnya. Makanya semuanya harus berpikir negarawan. Jadi jangan berpikir politik saja gitu, berpikir negarawan, membangun bangsa ini. Jadi menurut saya sih nggak terlalu ya saya sih percaya bisa ya. Oke, tadi Bang Elman juga sempat mengatakan bahwa ini sebetulnya bukan soal menang atau kalah ya, artinya dimensinya jauh lebih luas dibanding itu ya Bang Elman. Ya, jadi karena gini kan, tadi kan saya sudah singgung kan, kalau dugaan kecurangan ini, pemilu yang buruk ini, pemilu yang brutal ini, pemilu yang tidak bermutu ini dibiarkan, diloloskan, Anda bisa bayangkan, ini akan menjadi presiden buruk loh. Dan jangan lagi bisa kita harapkan pemilu tahun 2029 akan menjadi pemilu yang lebih bagus. Ini susah kita bayangkan. Kalau ini diloloskan, maka ini bukan soal benci, bukan soal marah. Tapi kita tidak mau mewariskan pemilu yang buruk, pemilu yang penuh kecurangan. Itu tidak mewariskan. Itu makanya sebenarnya kan sangat bagus ditempuh melalui penggunaan hak angket. Kan ingat nggak dulu zaman waktu tahun 2009 kan? Panitia angket Senturi kan gitu kan.
paripurna DPR menyetujui menggunakan angket senturi kan itu, dan jalan. Ya perkara di ujungnya hasilnya tidak maksimal itu soal lain. Tapi ada sejarah yang mengatakan bahwa panitia angket sukses. Waktu itu panitia Bang Senturi itu kan. Nah, kenapa ketika Senturi juga bisa sukses, kenapa ini nggak bisa disukseskan gitu kan? Ini penting ini, jadi menjadi pembelajaran. Ini menurut saya dan artinya menurut publik ya, pemilu 2024 ini pemilu yang paling buruk dibandingkan dengan pemilu sejak 1999. Dan mempersoalkan kecurangan dan pelanggaran dalam pemilu bukan dilihat hanya untuk sekarang, tapi ini jangka waktu ke depan seperti itu. Oke, baik Bang Elman, kita akan melihat apa kemudian hasil dari polling netizen, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lihat hasil polling dengan pertanyaan apakah penggunaan hak angket DPR untuk menyikapi kecurangan pemilu adalah langkah yang tepat. 81% mengatakan iya dan 19% mengatakan tidak. Bang Elman, apabila kita lihat juga ini ada hasil polling di X dengan pertanyaan yang sama, jawaban yang mengatakan iya sama-sama 87% yang mengatakan tidak 13%. Artinya netizen ini melihat nampaknya sepertinya hak angket DPR ini menjadi solusi ya untuk kemudian melawan kecurangan, mengungkap kecurangan seperti itu, Bang Elman. Itu kan terbukti kan hasil polling itu kan. Jadi masyarakat sangat berharap panitia angket ini kalau terbentuk bekerja kan gitu kan. Kenapa? Memang nggak ada jalan lain. Artinya masyarakat sudah tidak punya harapan kalau itu dibawa ke MK kan gitu kan. Entah apa penjawabnya kita nggak tahu. Biarlah MK yang menjawabnya kan gitu kan. Kita nggak punya jawaban tentang itu. Tapi memang seperti yang kita sudah uraikan tadi, goalnya kan memang kan supaya ada perbaikan kan. Karena apa? Karena kalau dibiarkan kecurangan ini kan berbahaya kan. Itu sebabnya memang panitia angket ini kalau terbentuk nanti dia akan bekerja. Dia akan memanggil siapa-siapa yang diduga ikut melakukan kecurangan ini. Kalau benar kecurangan kan. Siapa-siapa yang diduga kan. Bisa penyelenggara negara, bisa macam-macam itu. Dan hasilnya nanti itu kan rekomendasi politis kan. Tapi berimplikasi hukum. Di situ nanti jeratannya di situ. Jadi rekomendasinya politis, tapi akan berimplikasi hukum. Jadi nanti bagaimana panitia angket ini bekerja? Mudah-mudahan hak angket ini disetujui, lalu dibentuk panitia angket dan mereka bekerja dan mereka akan melakukan inventarisasi siapa-siapa yang diduga melakukan kecurangan. Di situ ada Bawaslu, di situ ada KPU, di situ ada penyelenggara negara, kan banyak kan penyelenggara yang kita lihat kan ikut tidak netral dan ini kan macam-macam itu. Nah itu semua ini nanti akan dipanggil. Dulu tuh waktu Senturi kan panitia angket memanggil Menteri Keuangan dan memanggil Wakil Presiden Budiono. Jadi ada presiden. Jadi mudah-mudahan kita lihat, kita doakan lah supaya angket ini terbentuk. Kita lihat dinamika ke depannya seperti apa, tapi yang pasti kita harapkan publik mendapatkan kejelasan mengenai karut-marut pelaksanaan demokrasi atau pemilu ini. Pollingnya kan tadi melihat berharap kan? Berharap, betul. Solusinya seperti itu ya. Baik, Bang Elman, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, demikian editorial malam untuk hari ini. Saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.